Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Oktan Nugroho, NIM 610141813 dari Rombel PJKRC Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari psikologi olahraga, yaitu tujuan pembelajaran, mendefinisikan sikap dan menjelaskan struktur dan fungsinya dengan referensi khusus pada fungsi sikap defensi. Ya, slide pertama. Di sini ada pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan seorang pengajar terhadap siswa didik dengan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu, khususnya bahasa, untuk kepentingan hidup siswa didik. Pendekatan ini juga merupakan metode yang dipergunakan untuk mencapai hasil dari pendekatan fungsional sendiri, atau pendekatan yang cenderung mempelajari atau mengajarkan bahasa berdasarkan fungsi bahasa tersebut. Cara mengaplikasikan pendekatan fungsional ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pada teori fungsionalisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pengetahuan telah memandang bahwa pengetahuan adalah objek, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau belajar. Tujuan pembelajaran menurut fungsionalisme ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas yang menuntut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib, dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku teks atau buku wajib tersebut. Kelebihan pendekatan fungsional ini adalah: 1. Memperlakukan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan dan memahami maksud pertuturan. 2. Penggunaan bahasa diutamakan secara lisan dan kontekstual. 3. Proses komunikasi akan berlangsung jika antar penutur saling memahami makna tuturan berdasarkan konteks yang ada, yaitu melibatkan lokasi, waktu, dan kepada siapa tuturan ditujukan. 4. Selain itu, teori fungsional lebih berkaitan dengan faktor-faktor sosial daripada proses-proses psikologis yang rumit dalam bahasa. Pendekatan ini dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi pertahanan ego. Fungsi adaptif mengacu pada penyesuaian diri seorang pada perilaku yang memungkinkan untuk bergaul dengan lingkungannya. Terus fungsi pengetahuan: segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu yang telah dikombinasi dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki melekat pada benak seseorang. Dan terakhir ada fungsi pertahanan ego, yaitu strategi psikologis yang dilakukan seseorang
sekelompok orang atau bahkan suatu bangsa untuk berhadapan dengan kenyataan dan mempertahankan citra diri. Selanjutnya ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini bertujuan untuk membongkar dan memaparkan dengan cermat, mendetail dan mendalam mengenai keterkaitan semua aspek karya sastra yang bersama-sama membangun dan menghasilkan makna karya tersebut dalam tujuan menginterpretasikan totalitas makna. Pendekatan ini dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi kognitif. Dimensi kognitif ini sikap berkaitan dengan pendekatan struktural dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi kognitif, yaitu sikap berkaitan dengan keyakinan kita. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Yang kedua ada dimensi afektif, yaitu menyangkut perasaan kita, atau istilah afektif berarti emosional. Segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Yang terakhir ada dimensi perilaku. Dimensi ini menyangkut tindakan kita, meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.